Hai halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Debbie, Marfandi, Imam, dan Cindy bakalan ngasih tahu teman-teman apa aja sih alat-alat yang bisa dipakai buat mengukur awan. Wah, seru banget kan tema kami kali ini? Tonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke instrumen atau alat untuk mengukur awan, tentunya kita harus tahu dulu sebenarnya awan itu apa ya? Teman-teman yang udah tahu apa itu awan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan awan adalah gumpalan uap air yang terapung di atmosfer. Gumpalan tersebut terlihat seperti asap berwarna putih ataupun kelabu. Teman-teman ada yang tahu nggak nih, kenapa awan kelihatannya kayak asap yang berwarna putih atau kelabu? Jawabannya bukan karena lagi galau atau berduka ya. Awan bisa berwarna putih sebab adanya sinar matahari yang melintasi awan. Sinar matahari ini merupakan kombinasi dari berbagai sinar dengan panjang gelombang warna yang berbeda-beda. Butiran air dan es dalam awan membaur secara merata ke berbagai arah seluruh komponen sinar matahari. Pembauran sinar dengan panjang gelombang yang berbeda secara merata itu yang menyebabkan warna putih pada awan. Awan ini gunanya buat apa sih? Secara global, sistem perawanan berperan untuk menyaring, mengurangi, dan mengeliminasi radiasi matahari. Lapisan awan yang tipis dan awan yang tersebar akan memantulkan sinar matahari yang datang serta meningkatkan pembaruan radiasi. Sebaliknya, awan yang tebal akan mengurangi bauran itu. Proses pembentukan awan. Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air, terbentuklah awan. Luapan ini boleh berlaku dengan dua cara. Pertama, apabila udara panas lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena air lebih cepat menguap, udara panas yang syarat dengan air ini akan naik tinggi, sehingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap itu akan mencair dan terbentuklah awan. Molekul-molekul titik air yang terhingga banyaknya. Kedua, suhu udara tidak berubah, tetapi keadaan atmosfer adalah lembab. Udara makin lama akan menjadi semakin penuh dengan uap air. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar dan awan itu akan menjadi semakin berat. Dan perlahan-lahan, daya tarikan bumi menariknya ke bawah. Hinggalah sampai satu peringkat, titik-titik itu akan terus jatuh ke bawah dan turunlah hujan. Namun, jika titik-titik air tersebut bertemu udara panas, titik-titik itu akan menguap dan lenyaplah awan itu. Inilah yang menyebabkan awan itu selalu berubah-ubah bentuknya. Air yang terkandung di dalam awan silih berganti menguap dan mencair. Inilah juga yang menyebabkan kadang-kadang ada awan yang tidak membawa hujan. Karena sedikit banyak udah tahu apa itu awan, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan instrumen atau alat-alat mengukur awan. Oke, instrumen yang digunakan untuk pengamatan awan adalah ceilometer. Ceilometer adalah instrumen yang paling umum digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan. Ceilometer adalah instrumen yang menyediakan perkiraan akurat dan berkelanjutan dari dasar awan sebagai output standarnya. Selain ceilometer, penginderaan jarak jauh untuk ketinggian awan juga dapat dengan menggunakan instrumen lainnya. Nah, salah satunya adalah instrumen LIDAR. Dibandingkan LIDAR yang memiliki biaya pembelian dan perawatan yang mahal, ceilometer dapat dikatakan memiliki biaya perawatan yang lebih murah dan berdaya listrik rendah. Ceilometer pertama kali dibuat menggunakan prinsip proyektor sinar yang berputar. Ceilometer ini dinamakan Rotating Beam Ceilometer (RBC). Nah, RBC ini digunakan secara luas untuk pemakaian di lokasi yang tetap. RBC terdiri dari transmitter dan receiver yang terpisah jauh sepanjang jarak yang telah ditentukan. Unit transmitter berputar sementara unit receiver diatur sebidang dengan unit transmitter. Awan dengan volume tertentu akan menghasilkan sinar hamburan kembali.
atau backscatter dan dideteksi oleh receiver. Nah, metode yang umum paling sering digunakan untuk mengukur tinggi dasar awan dengan menggunakan ceilometer yaitu pertama, LIDAR. LIDAR merupakan kepanjangan dari Light Detection and Ranging yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer ini, dengan panjang gelombang berkisar 600 sampai 1000 Nm. Yang kedua, SODAR. SODAR itu merupakan singkatan dari Sonic Detection and Ranging. Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal yang akan menghasilkan informasi berupa frekuensi dan amplitudo dari gelombang gema di udara. Nah, setelah metode, kita langsung ke cara perawatan alat dari ceilometer. Yang pertama, jika sedang tidak digunakan, jangan meletakkannya pada tempat yang tinggi atau di tempat yang bisa membuat termometer maksimum tergelincir ke bawah dan pecah. Yang kedua, mengelap kaca tabung termometer maksimum agar dalam penggunaannya terlihat bening dan jelas untuk dibaca skalanya, agar penggunaannya bisa optimal. Ketiga, menghindarkan dari gas yang membuat air raksa mengalir turun ke dalam dinding tabung dan terjebak di sana ketika temperatur naik, sehingga tidak bisa digunakan hingga kembali ke kondisi semula. Yang keempat, memasukkannya ke dalam tempat yang hangat ketika temperatur di bawah minus 37 derajat Celcius, karena itu akan berpengaruh pada akurasi pada saat pengukuran. Yang kelima, melakukan kalibrasi agar selalu akurat. Nah, setelah itu, bagaimana sih cara kalibrasinya? Di sini, letakkan termometer di air yang sedang mencair dan tandai poin termometer di saat seluruh air tersebut berwujud cair seluruhnya. Poin ini adalah poin titik beku. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, tandai poin termometer di saat seluruh air tersebut mendidih, seluruh saat dipanaskan. Nah, pada saat ini merupakan poin titik didih. Nah, yang terakhir, bagi panjang dari 2 poin di atas menjadi 100 bagian yang sama.